Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang proses perhitungan menggunakan metode AHP, yaitu Analytical Hierarchy Process. Di sini kami menggunakannya untuk memilih mana kosan yang terbaik. Untuk memilih kosan yang terbaik, di sini kami menggunakan 3 kriteria, yaitu keamanan, kenyamanan, dan juga jarak. Jadi pertama-tama di sini kita buat tabel perbandingan antar kriteria. Oke, yang pertama ada keamanan terhadap keamanan. Ini kan dua kriteria yang sama, maka kita beri nilai bobotnya 1, karena keduanya sama-sama penting. Begitu juga dengan kenyamanan terhadap kenyamanan, kita beri 1. Jarak terhadap jarak juga kita beri nilai 1. Kemudian untuk mengisi nilai selanjutnya, di sini kita membandingkan keamanan terhadap kenyamanan, mana yang lebih penting. Nah, menurut kami, keamanan itu lebih penting dibanding kenyamanan. Di sini kami beri nilai 5, sehingga kenyamanan terhadap keamanan nilainya itu 1/5, desimalnya jadi 0,2. Kemudian keamanan terhadap jarak, itu kami beri nilai 7, karena menurut kami keamanan ini jelas mutlak penting dibanding dengan jarak. Karena di sini kita beri 7, maka jarak terhadap keamanan itu nilainya 1/7. Desimalnya 0,14. Lalu yang selanjutnya adalah perbandingan kenyamanan terhadap jarak. Karena menurut kami kenyamanan lebih penting, maka kami beri nilai 5. Karena di sini nilainya 5, maka jarak terhadap kenyamanan itu nilainya 1/5. Desimalnya 0,2. Setelah itu, kita normalisasikan dengan cara yang pertama, yaitu menjumlahkan hasilnya seperti ini, yaitu 1 ditambah 0,2 ditambah 0,14, hasilnya 1,34. Kemudian 5 ditambah 1 ditambah 0,2, hasilnya 6,2. Lalu 7 ditambah 5 ditambah 1, hasilnya 13. Kemudian kita membuat tabel baru untuk menentukan nilai eigen setiap kriteria. Caranya yaitu dengan membagi setiap nilai masing-masing kriteria dengan hasil total jumlah kriteria tadi. Misalnya di sini, 0,74 ini didapat dari 1 dibagi 1,34. 0,15 didapat dari 0,2 dibagi 1,34. 0,11 didapat dari 0,14 dibagi 1,34. 0,81 didapat dari 5 dibagi 6,2, lalu 0,16 didapat dari 1 dibagi 6,2, 0,03 didapat dari 0,20 dibagi 6,2, lalu 0,54 didapat dari 7 dibagi 13, 0,38 didapat dari 5 dibagi 13, 0,08 didapat dari 1 bagi 13. Kemudian ini kita jumlahkan, hasilnya 1, 1, 1. Kemudian kita cari nilai rata-rata dari setiap baris. 0,74 ditambah 0,81 ditambah 0,54, kemudian dibagi 3, hasilnya 0,7. Kemudian 0,15 ditambah 0,16 ditambah 0,38, lalu dibagi 3, hasilnya 0,23. Lalu 0,11 ditambah 0,03 ditambah 0,08, lalu dibagi 3, hasilnya 0,07. Nah, yang perlu kita ambil untuk perhitungan nilai kepentingan adalah nilai rata-rata ini. Dari sini kita dapat melihat kriteria keamanan ini memiliki poin yang paling tinggi. Kemudian untuk perhitungan selanjutnya akan dijelaskan oleh Joshua.
Baik, selanjutnya setelah dilakukan survei untuk pengisian kriteria, langkah berikutnya adalah penentuan survei setiap alternatif per kriteria. Di dalam contoh kasus yang kami buat ini terdapat 3 alternatif, yaitu kos 1, kos 2, dan juga kos 3, di mana data ini kami ambil dari data kelompok kami, yaitu untuk kos 1 adalah kos Joshua, kos 2 adalah kos Nadia, dan juga yang ketiga adalah kos Meli. Baik, langsung saja masuk ke penjelasan untuk perbandingan antara alternatif terhadap kriteria keamanan. Jadi untuk perbandingannya kita ambil dari nilai bobot. Kos 1 dengan kos 1 untuk perbandingan keamanannya 1, kos 2 dengan kos 2 nilai juga 1, kos 3 dan kos 3 1. Oke, selanjutnya yang pertama kita bandingkan antara kos 1 dengan kos 2. Ini memiliki, karena kos 1 sedikit lebih baik daripada kos 2, maka nilai perbandingannya 3/1. Maka otomatis untuk di tabel sini, jadi perbandingan antara kos 2 dan kos 1 nilainya 1/3. Selanjutnya kita bandingkan antara kos 1 dengan kos 3. Karena nilai kos 3 sedikit lebih baik daripada kos 1, maka kita ambil perbandingan di sini, kos 3 jadi memiliki nilai 3/1. Maka di sini otomatis jadi 1/3. Selanjutnya, kita bandingkan antara kos 2 dengan kos 3, karena kos 3 di sini nilainya jelas lebih baik kos 3 antara kos 2, maka kita ambil nilai perbandingannya 5/1. Maka di sini kita otomatis tuliskan 1/5. Selanjutnya, setelah kita dapat nilai perbandingan antara alternatif dengan kriteria keamanan, kita melakukan normalisasi terhadap nilai-nilai yang telah ada. Caranya adalah sama seperti di atas tadi, jadi kita tinggal membagi antara nilai pada setiap kriteria yang ada di sini dibagi dengan jumlahnya. Jadi seperti contoh pada kolom ini adalah hasil dari 1 dibagi 4,33. Juga yang untuk di sini adalah hasil bagi dari 3/9. Begitu seterusnya sampai kita dapatkan hasil. Untuk selanjutnya, untuk rata-rata, ini adalah rata-rata dari nilai pada alternatif 1, alternatif 2, dan alternatif 3. Untuk alternatif 1, kita dapatkan nilai rata-rata 0,26. Pada alternatif 2, dapat nilai 0,11, dan alternatif 3, 0,63. Baik, selanjutnya saya Nadia akan menjelaskan perbandingan alternatif pada kriteria kenyamanan. Di mana kita asumsikan kenyamanan di sini adalah memiliki AC atau kipas, WC di dalam, dan juga jendela. Pertama-tama kita beri nilai 1 untuk perbandingan ke dirinya masing-masing, yaitu kos 1 dengan kos 1, kos 2 dengan kos 2, kos 3 dengan kos 3. Lalu kita bandingkan kos 1 dengan kos 2. Kita asumsikan kos 1 dan kos 2 ini sama-sama memiliki kipas dan juga jendela. Akan tetapi kos 1 memiliki WC di dalam. Sehingga kita beri nilai kos 1 3 dan kos 2 1/3 atau 0,33. Selanjutnya kita bandingkan kos 1 dengan kos 3. Kalau kos 1 tadi memiliki kipas, di kos 3 ini kita asumsikan memiliki AC, maka kita beri nilai kos 3 itu 5. Di sini kita isi 5, maka di sini kita isi 1/5 atau 0,20. Lalu kita bandingkan juga kos 3 dengan kos 2. Kos 3 tadi memiliki AC, sedangkan kos 2 hanya memiliki kipas, maka akan lebih nyaman kos 3. Kita beri nilai 7. Selanjutnya di sini kita beri nilai 1/7 atau 0,14. Oke, selanjutnya kita ke tabel yang di sebelah sini, yaitu mencari nilai eigen dengan cara membagi nilai sel pertama dengan jumlah nilainya atau jumlah kolomnya. Langsung aja ya. Di sini kita sel pertamanya 1, kita bagi dengan 6,33,
maka hasilnya 0,16. Lalu sel kedua 0,33 kita bagi 6,33 hasilnya 0,05. Lalu 5 kita bagi dengan 6,33 hasilnya 0,79. Kolom 2 juga sama. Nilai 3 kita bagi dengan 11 hasilnya 0,27. 1 kita bagi dengan 11 hasilnya 0,09. 7 kita bagi dengan 11 hasilnya 0,64. Di kolom 3 juga sama, yaitu 0,20 kita bagi 1,34 hasilnya 0,15. 0,14 bagi 1,34 hasilnya 0,11. Dan terakhir 1 kita bagi 1,34 hasilnya 0,74. Nah, di sini kalau misalnya kita jumlahkan untuk setiap kolomnya, itu akan menghasilkan nilai 1 atau jumlah 1. Oke, selanjutnya kita akan mencari nilai rata-rata per barisnya. Jadi, jumlah nilai eigen di baris pertama kita bagi dengan jumlah elemen yang ada, yaitu 3. Karena kan kita punya 3 elemen, cos 1, cos 2, dan juga cos 3. Jumlah nilai baris yang pertama yaitu 0,16 ditambah 0,27 ditambah 0,15, yaitu 0,58 ya. Lalu kita bagi dengan 3, hasilnya 0,19. Selanjutnya jumlah baris yang kedua yaitu 0,05 ditambah 0,09 ditambah 0,11, hasilnya 0,25. Kita bagikan dengan 3, maka ketemu rata-ratanya 0,08. Baris ketiga juga sama, kita jumlahkan dulu 0,79 ditambah 0,64 ditambah 0,74, hasilnya 2,17. Bagi dengan 3, kita ketemu rata-ratanya 0,72. Maka kita akan mendapatkan nilai eigen vektor normalisasi dari seluruh kriteria, juga alternatif solusi terhadap kriteria tersebut. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, di sini saya akan menjelaskan kriteria jarak dari 3 alternatif, yaitu cos 1, cos 2, dan cos 3. Di sini terdapat nilai awal cos 1 terhadap cos 1 nilainya 1 karena sama-sama penting. Cos 1 terhadap cos 2 nilainya 3. Cos 1 terhadap cos 3 nilainya 7. Cos 2 terhadap cos 1 nilainya 0,33. Cos 2 terhadap cos 2 nilainya 1 karena sama-sama penting. Cos 2 dan cos 3 nilainya 5. Cos 3 terhadap cos 1 nilainya 0,14. Cos 3 terhadap cos 2 nilainya 0,20. Cos 3 terhadap cos 3 nilainya 1. Selanjutnya kita memberikan normalisasi terhadap nilai awal dengan cara menjumlahkan angka per kolomnya. 1 ditambah 0,33 ditambah 0,14 sama dengan 1,48. Selanjutnya 3 ditambah 1 ditambah 0,20 sama dengan 4,2. Selanjutnya 7 ditambah 5 ditambah 1 sama dengan 13. Setelah itu kita menentukan nilai eigen dengan cara membagikan nilai baris terhadap normalisasinya. Yang pertama ada baris pertama, cos 1 terhadap cos 1 didapat dari 1 bagi 1,48. Yang kedua cos 1 terhadap cos 2 0,71 dapat dari 3 dibagi 4,20. Selanjutnya
0,54 didapat dari 7 bagi 13, 0,23 didapat dari 0,33 dibagi 1,48, selanjutnya 0,24 didapat dari 1 bagi 4,2, selanjutnya 0,38 didapat dari 5 bagi 13, selanjutnya cos 3 terhadap cos 1 0,1 didapat dari 0,14 dibagi 1,48, selanjutnya 0,05 didapat dari 0,20 dibagi 4,2, selanjutnya 0,08 didapat dari 1 dibagi 13. Selanjutnya kita menjumlahkan nilai total dari setiap kolom. 0,68 ditambah 0,23 ditambah 10 didapat 1, 0,71 ditambah 0,24 ditambah 0,05 didapatkan 1, 0,54 ditambah 0,38 ditambah 0,08 didapatkan 1 juga. Selanjutnya kita mencari nilai rata-rata per barisnya. Di sini cos 1 0,68, 0,71, 0,54, maka didapatkan nilai rata-ratanya 0,64. Selanjutnya di cos 2 didapatkan nilai rata-ratanya 0,28 dan di cos 3 didapatkan nilai 0,07. Di sini dapat dilihat untuk nilai rata-rata tertinggi di kriteria jarak diperoleh rata-rata yang tertinggi adalah cos 1. Baik, selanjutnya di sini kita akan mencari nilai akhir dari bobot-bobot yang sudah kita tentuin nilai-nilainya. Pertama di sini ada nilai dari nilai alternatif dari kriterianya. Di sini ada cos 1, cos 2, cos 3 dan kriterianya ada keamanan, kenyamanan dan jarak. Di sini kami menemukan dengan nilai-nilai berikut. Dan kemudian kita di sini ada nilai rata-rata dari setiap kriteria, baik itu keamanan, kenyamanan dan jarak. Kemudian gimana cara kita menentukan bobot akhirnya? Di sini kita menggunakan matriks. Pertama kita mengalihkan ini baris kali kolom. Jadi penulisannya seperti berikut. More function. Dari array 1 yang cos 1, array 2 nya bobot kriterianya rata-rata. Kita buktikan ya hasilnya. Sebentar. Nah, kita dapat ya hasilnya sama di sini. Jadi perkalian dari ini dikalikan ini, kita mendapatkan hasil bobot akhirnya ini untuk cos 1 dan untuk cos 2 ini dikali bobot akhir kriteria ini hasilnya 0,11 dan cos 3 ini rata-rata dikali dengan rata-rata kriteria dengan hasil 0,61. Jadi kita temukan dengan nilai akhirnya. Jadi kita ketemukan nilai akhirnya 0,61
yaitu cos 3 dengan nilai dari masing-masing kriteria tertinggi dibandingkan cos 1, 2, dan 3. Mungkin itu saja cara kita mencari solusi SPK menggunakan metode AHP menggunakan Microsoft Excel. Selanjutnya saya akan menjelaskan melalui PPT. Ya, kita di sini akan menjelaskan saya sendiri sebagai perwakilannya. Saya sendiri sebagai perwakilan kelompok 3 akan menjelaskan metode AHP. Di sini ada anggotanya juga. Pertama ada Saleh, kedua ada Melivia, ketiga ada Joshua, keempat ada saya sendiri Iqbal, kelima ada Nadia Sudriana. Di sini saya akan menjelaskan pengertian AHP terlebih dahulu. AHP adalah kepanjangan dari Analytical Hierarchy Process. Merupakan suatu metode pendukung keputusan yang dikembangkan oleh seorang profesor matematika University of Pittsburgh, kelahiran Irak, Thomas L. Sati. AHP merupakan suatu metode pengambilan keputusan yang dikembangkan untuk menyusun suatu permasalahan ke dalam suatu hierarki yang selanjutnya dilakukan pembobotan, menentukan prioritas berdasarkan persepsi para pengambil keputusan untuk memilih keputusan terbaik. Nah, jadi kita terdapat 3 prinsip utama dalam penjelasan dalam metode AHP menurut Sati, yaitu ada decomposition, comparative judgment, dan logical consistency. Secara garis besar prosedur AHP meliputi tahapan sebagai berikut. Pertama, dekomposisi masalahnya. Kedua, kita menentukan pembobotan untuk membandingkan elemen-elemennya. Ketiga, menyusun matriks dan diuji konsistensinya. Keempat, penetapan prioritas untuk masing-masing hierarki. Kelima, sistesis dan prioritas. Dan yang terakhir, penetapan keputusan. Untuk bobot-bobot kriterianya, kami menggunakan kriteria sebagai berikut, yaitu genap dan ganjil, yang mana nilai utamanya itu ganjil, 1 sebagai kedua elemen sama pentingnya, 3 elemen yang satu sedikit lebih penting dari elemen lainnya, 5 elemen yang satu lebih penting dari elemen lainnya, 7 satu elemen jelas mutlak lebih penting dari elemen lainnya, 9 satu elemen jelas mutlak penting dibandingkan elemen lainnya. Dan nilai-nilai ganjil yaitu 2, 4, 6, 8 itu merupakan nilai yang diberikan apabila ada kompromi di antara kedua pilihan, misalnya antara 1 dan 3, 3 dan 5, 5 dan 7, 7 dan 9. Bisa diganti dengan nilai genap 2, 4, 6, 8. Mungkin sekian saja untuk materi AHP, metode AHP menggunakan Microsoft Excel. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Muhammad Iqbal Zamzami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.